Hujan deras mungkin menjadi penyebab awal, tetapi bukanlah satu-satunya alasan mengapa wilayah Jabodetabek terus diterpa banjir, khususnya Jakarta. Mulai dari tata ruang yang semrawut hingga minimnya ruang resapan, persoalan ini kian menumpuk dan menuntut solusi nyata dari pihak pemerintah. Lantas bagaimanakah terobosan dalam mengatasi banjir dari sudut pandang pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus pakar peneliti sumber daya air Perkotaan Universitas Indonesia, Profesor Firdaus Ali. Selamat petang Prof, apa kabar hari ini? Selamat petang, Freddy. Selamat ya, tentunya dalam situasi curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini dan mendung itu bagian dari kekhawatiran kita bersama. Ya, baik. Mudah-mudahan ya kita akan bisa mengatasinya tidak lama lagi. Ya, tentunya itu harapan kita bersama, Prof, agar banjir ini juga tidak selalu kembali lagi ke wilayah Jakarta ya. Tapi kalau kita mengulas lagi, Prof, banjir ini selalu datang kembali dan lagi dari tahun ke tahun. Lantas dari sudut pandang Prof sendiri, bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara tata ruang urban dan juga potensi banjir, khususnya di wilayah Jabodetabek ataupun Jakarta? Oke, terima kasih Freddy. Ya, banjir ini bukan hal yang baru bagi kita ya, bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, karena memang ya dari zaman Belanda sampai kemudian ya saat ini juga banjir, dan tentunya sekarang kita menghadapi situasi yang berat. Kenapa? Karena yang terdampak itu kan sangat signifikan. Ya, ketika dulu ya Jakarta tidak dihuni oleh populasi yang sebesar ini, mungkin dampaknya tidak seberat sekarang, dan kemudian durasi banjir ini tidak lama ya. Sekarang kita menghadapi tentunya tadi ruang terbuka hijau kita dan ruang terbuka biru kita kan sangat minim sekali. Ya, Jakarta saat ini cuma punya ruang terbuka hijau itu 5,2%. Ya, oke. ruang terbuka biru kita cuma 1,2%, padahal tata ruang nasional mempersyaratkan minimum 30% dari wilayah kota tersebut merupakan ruang terbuka hijau. Kenapa disyaratkan? Karena dengan ruang terbuka hijau yang luas ini tentunya kita berharap fungsi retensi jika hujan turun itu akan bisa dimainkan oleh ruang terbuka hijau dan juga termasuk ruang terbuka biru tadi. Kedua adalah paru-paru kota, kemudian mikrokota dan sebagainya ya. Ya, dengan situasi ruang terbuka hijau yang minim dan kemudian kondisi di daerah hulu, ya, das yang masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta, karena ada 13 sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta. Ya, kondisi di hulunya juga tata ruangnya juga sudah sangat ekstrim sekali, mengalami perubahan yang sangat drastis. Sehingga curah hujan normal saja, kita tidak bicara kondisi ekstrim saat ini ya. Begitu hujan turun di hulu, lalu kemudian sistem retensi sudah tidak ada, masuk ke wilayah DKI Jakarta, ditambah lagi dengan kondisi curah hujan dalam wilayah DKI Jakarta, dengan kondisi daya dukung, daya tampung sistem pematusan kita atau sistem drainase kita yang masih jauh di bawah yang kita harapkan, ya otomatis ya genangan banjir itu ya hal yang tidak bisa kita elakkan gitu Ya. kan. Nah, dalam konteks inilah kita kemudian ingin menata dari hulu sampai ke dalam kota dan juga termasuk di hilir. Kenapa? Di hilir itu kan kita berhadapan dengan potensi rob yang juga semakin tinggi dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena muka tanah kita turun terus, sementara muka air laut juga naik, dampak dari pemanasan global, sehingga kita harus melakukan pendekatan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, oke. Di hulu kita sudah membangun 2 bendungan, misalkan Sukamahi dan Ciawi, bendungan kering. Tetapi kan dampaknya jika hujan turun di hulu bendungan, ya perkiraan kita 12% beban yang masuk ke Ciliwung akan bisa kita reduksi. Tetapi kalau di curah hujan turun di bawah bendungan tersebut, dan apalagi di wilayah DKI Jakarta, fungsi drainase yang ada, kemudian fungsi saluran yang ada, yang belum kita berhasil normalisasi seperti Ciliwung, tentunya akan sangat berat sekali. Saya bisa memberikan contoh misalkan ya, curah hujan yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dengan ya intensitas 307 mm ya, itu beban yang masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta itu kira-kira hampir 3.387 meter kubik per detik. Ya, 3.387 meter kubik per detik. Ya, padahal master plan pengendali banjir kita tahun 73 yang kita buat itu seharusnya Jakarta sudah memiliki minimum
ya 2.357 meter kubik per detik. Itu ya, saluran, sistem polder yang ada dan sebagainya gitu. Karena saat ini kita baru memiliki cuma 1.414 meter kubik per detik kemampuan kita untuk kemudian mengelola air limpasan yang turun tadi. Jadi gapnya masih jauh sekali. Gapnya masih Nah, jauh, oke. jauh sekali. Ini dalam keadaan normal. Kita tidak bicara cuaca ekstrim ya, Yap. yang terjadi dalam berapa minggu atau bulan terakhir ini. Mhm. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, dimanapun di permukaan bumi ini, situasi anomali cuaca Ya. atau iklim yang dikatakan ekstrim dengan curah hujan yang tinggi, kemudian angin yang juga sangat kencang sekali, Yes. ini juga menambah beban yang tidak mudah bagi kota-kota dimanapun di planet ini untuk menghadapi Baik. situasi yang ekstrim ini. Begitu, Freddy. Oke. Baik, Prof. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa ada gap yang cukup lebar ibaratnya, cukup panjang ibaratnya untuk melihat yang tadi sempat disebutkan di tahun 73 yang kita masih serapannya sekitar atau alirannya masih sekitar 2000-an dan lain sebagainya. Lantas apakah ada upaya penggenjotan secara maksimal untuk mengantisipasi agar resapan ataupun juga aliran debit curah hujan ini bisa tertangani secara maksimal sehingga tidak ada cekungan-cekungan atau genangan-genangan di beberapa titik. Khususnya yang paling sering itu kan di wilayah Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan Muara, setelah itu juga wilayah Jakarta Barat, setelah itu juga ada di Jakarta Timur. Itu menjadi titik-titik yang sering terjadi banjir dan itu berbatasan langsung dengan sungai-sungai juga. Lantas dengan gap itu bagaimana cara dari pemerintah provinsi bisa menggenjot secara optimal agar ini bisa tertangani dengan lancar aliran ini? Oke, ya Freddy, kan normalnya yang kita hadapi itu adalah bagaimana kemudian semua badan air tadi itu bisa menampung semaksimal mungkin atau bisa mengalirkan semaksimal mungkin sehingga kan pemerintah pusat dengan pemerintah Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2012 itu sudah mencanangkan yaitu normalisasi. Yes. Yang kita pilih pertama tentunya Ciliwung. Kenapa? Karena Ciliwung merupakan sungai dengan beban aliran yang paling besar masuk ke wilayah DKI Jakarta. Nah, sayangnya normalisasi terhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena memang kebijakan pemerintah Oke, Pemprov perubahan. DKI Jakarta pada saat itu berubah ya. Walaupun Kementerian Kementerian PUPR pada saat itu sudah mengalokasikan anggaran, akhirnya cuma setengah dari Ciliwung yang bisa kita normalisasi. Nah, saat ini Gubernur Pramono Anung sudah memutuskan bahwa normalisasi akan kita lanjutkan. Oke. Ya, bahkan penlocknya sudah ditetapkan sehingga kita akan mulai setidaknya di awal tahun 2026 nanti. Kita akan mulai kembali menormalisasi Ciliwung dan juga termasuk Pesanggerahan, Krukut, Angke ya. Dan ini dituangkan pada rencana strategis yang sudah disusun oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA. Walaupun tiba-tiba kita kemudian tersentak ketika pemerintah pusat memotong dana bagi hasil yang seharusnya diterima oleh DKI Jakarta yang hampir 16 triliun, tetapi ini tidak akan merubah arah kebijakan dan langkah-langkah yang kita tempuh untuk bisa mengatasi masalah tadi. Di Muara kita memiliki juga tantangan yang tidak mudah ketika rob menjadi permanen masuk ke DKI Jakarta. Ya. Dan menjelang akhir tahun, tutup akhir tahun ini dari 5 titik rob yang ada selama ini, ya setidaknya 3 akan kita selesaikan, tinggal 2 barangkali yang disebut dengan tanggul mitigasi ya. Dan kalau ini bisa kita tutup yang 5 ini, saya yakin walaupun kita berpacu dengan waktu, ini terobosan lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kedua adalah pemerintah DKI Jakarta juga komitmennya tinggi sekali dalam rangka menambah kapasitas angkut saluran yang ada dengan pengerukan, kemudian pelebaran, ya seperti kejadian di Krukut, ya aliran Mampang dan sebagainya. Gubernur sudah meninjau ke lapangan dan ini akan segera kita lebarkan. Dari yang tersisa katakan cuma 15 meter, kita akan lebarkan menjadi 35 meter kembali. Ya walaupun ini tidak mudah, ya butuh dukungan masyarakat. Demi apa? Demi perlindungan kepada publik, kepada masyarakat untuk tidak lagi kita menghadapi situasi yang parah. Kenapa? Kita akan menghadapi kondisi yang berat ke depan. Kenapa? Karena tadi cuaca ekstrim, anomali, yang akan terjadi. Tentunya beban ini harus segera kita atasi, kita kelola dengan baik ke depan, Freddy. Kita memang tidak bisa mengubah cuaca ya, Prof, karena sejatinya memang ada skema
pengubahan cuaca itu memang ada, rekayasa cuaca itu memang ada. Namun apabila memang hujan ini, curah hujannya begitu luar biasa datang ke wilayah Jakarta khususnya. Dan ini beberapa memang ketika hujan sebentar ibaratnya di wilayah Jakarta itu selalu tergenang, imbasnya adalah macet, setelah itu juga stuck ibaratnya seperti itu, Prof. Lantas ada masukan ataupun juga informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, masih ada galian-galian di beberapa titik pinggir jalan dan lain sebagainya. Mereka beranggapan, oh ini penyebab banjir juga kayak gitu. Nah, lantas dari sudut pandang pemerintah, khususnya pemerintah provinsi terkait hal ini bagaimana, Prof? Masih banyak galian-galian di titik-titik yang notabene menjadi simpul kemacetan dan juga simpul pemicu banjir. Persepsi itu bagaimana, Prof? Anda menjawab. Ya, saya harus luruskan. Ya, galian-galian yang ada selama ini, baik itu yang dibuat oleh Pamjaya, PD PAL, kemudian Bina Marga dan sebagainya, itu tujuannya untuk apa? Untuk memastikan infrastruktur yang mendukung kota ini untuk menuju kota global itu akan bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama. Oke, targetnya secepatnya ya, Prof ya, berarti? Ya, oke. Itu yang kemudian menjadi isu terkait dengan banjir beberapa bulan yang lalu. Dan kita sudah mempercepat bagaimana penanganan galian tadi segera diselesaikan, dan kita sudah mempercepat 1 bulan atau sampai 2 bulan lebih cepat dari target sebelumnya. Ya, oke. Itu terkait dengan kemacetan. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah tadi, apakah galian tersebut pemicu banjir? Saya pastikan tidak. Oke, terjawab. Tapi menyebabkan kemacetan tentunya kita bisa terima. Dan ini yang kemudian kita fokuskan koordinasi yang ada untuk ini segera diselesaikan. Dan ke depan di tahun 2026 kita akan bikin matrik kegiatan konstruksi yang ada di jalan. Kita ingin memastikan jangan ada penumpukan pekerjaan konstruksi di satu lokasi sehingga mempersempit ruang gerak kendaraan. Dan kalau perlu kita geser, misalkan kalau seandainya ada galian, kita geser lebih jauh lagi sehingga tidak membuat ruas jalan makin sempit. Dan langkah-langkah ini kita selesaikan dengan cepat. Ya, sekali lagi, galian tersebut bukanlah penyebab banjir. Penyebab banjir adalah tadi kemampuan dukung daya tampung saluran kita yang tidak mampu menerima curah hujan dalam waktu yang pendek dengan intensitas yang tinggi. Oke, baik, terjawab. Berarti ya ini memang sebagian netizen mungkin berpersepsi seperti itu, akhirnya terjawab oleh Prof sendiri, penjelasannya sudah mendetail. Dan ini selanjutnya kita akan berbicara lebih dalam terkait hulu dan hilir yang tadi sempat disinggung oleh Prof, di mana realisasi pembangunan kolam retensi di hulu ini apakah benar memang dapat mengurangi banjir di wilayah hilir seperti di Jakarta? Jika ini sudah terrealisasi, sejauh ini kebermanfaatannya bagaimana, Prof, untuk menanggulangi banjir? Karena masih ada banjir juga, kendati sudah ada hal tersebut. Jadi ketika pemerintah pusat mendesain bendungan Sukamahi dan Ciawi, sudah kita hitung, kita simulasi bahwa jika curah hujan itu turun di hulu dari bendungan tadi, kira-kira 12% beban air limpasan yang masuk ke Jakarta akan bisa kita reduksi. Ya. Tetapi jika dia turun di hilir dari bendungan tersebut, otomatis bendungan tidak akan berfungsi sama sekali. Ya. Sehingga kita kemudian membuat alternatif berikutnya Sodetan Ciliwung BKT, Kanal Timur. Kanal Timur. Ya, itu bagian tambah. Tetapi ini memang tidak cukup. Kenapa? Kita butuh menormalisasi kali Ciliwung dan sekaligus juga kita ingin menambah ruang retensi atau waduk retensi. Hanya persoalannya adalah membebaskan lahan bukan pekerjaan yang mudah di Jakarta. Itu lahan itu kemewahan yang luar biasa. Tetapi ya kita punya pilihan lain sebetulnya. Ya, membangun bendungan atau waduk di permukaan itu sebuah yang paling ideal. Tetapi kemudian jika tidak ada lahan, seperti kota-kota besar di Tokyo misalkan, ya mereka terpaksa kemudian membuat bendungan di bawah tanah, underground story. Jadi ketika hujan datang dengan curah hujan tinggi, semua air di sebagian besar dimasukkan ke dalam tanah, underground storage tadi, lalu kemudian ketika ya udah reda lalu dipompakan atau dimanfaatkan sebagai sumber alternatif air baku. Nah, ini membutuhkan biaya besar. Ya otomatis butuh biaya besar, butuh fiskal yang besar, capex yang besar, dan Jakarta akan mungkin melaksanakan hal tersebut, bukan suatu hal yang utopia untuk bagi Jakarta. Possible ya ke depannya, Prof. Prof, terakhir, dari sudut pandang Prof, Jakarta bebas banjir, kapan?
Saya tidak bisa menjanjikan kapan Jakarta bebas banjir karena Oke. dimanapun Paris, London, Mhm. New York itu tetap ada banjir. Kenapa? Karena ada kala ulang atau periode ulang misalkan banjir 50 tahun, banjir Mhm. 100 tahun, ya itu akan terjadi. Mhm. Tetapi yang akan jadi fokus kita adalah genangan-genangan yang timbul Oke. akibat curah hujan misalkan di atas 100 milimeter atau mendekati 50 meter itu bisa kita tutup, bisa kita atasi. Oke, bisa ditutup, Atau bisa setidaknya diatasi ada secara maksimal. Baik. Ya, atau setidaknya hanya berapa jam Mhm. selesai. Tidak Oke. berlarut-larut sampai kemudian 12 jam, bahkan 24 jam gitu. Siap, kami dapat poinnya. Tentunya upaya ini terus Hmm. dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Matriksnya, mappingnya ini akan Ya. dimaksimalkan 2026 terkait normalisasi. Setelah itu juga sumur-sumur yang mungkin akan ditambah untuk menjadi Mhm. lokasi penyerapan waduk-waduk ini juga menjadi maksimal sehingga banjir ataupun genangan-genangan ini bisa teratasi di wilayah Jakarta. Baik, terima kasih Prof. Firdaus Ali, staf khusus Gubernur DKI Jakarta atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Anda dan Terima keluarga. kasih Freddy, salam sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.